Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Luciana Maulana, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, sekarang saya berada di semester 6. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang uji validitas, uji reliabilitas, dan cara pengolahan datanya. Dalam pengolahan data kali ini saya menggunakan aplikasi SPSS. Nah, apa sih aplikasi SPS itu? Nah, aplikasi SPSS merupakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk analisis data statistik. Aplikasi SPSS banyak digunakan untuk keperluan riset pemasaran, perbaikan mutu, dan riset-riset yang berhubungan dengan sains lainnya. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam implementasinya untuk pengolahan data-data statistik. Aplikasi ini dapat digunakan untuk komputer dengan sistem operasi Windows, Linux, dan juga Mac OS, dan dibangun dengan bahasa program Java. Karena dalam penggunaan banyak berhubungan dengan data, aplikasi SPSS ini juga dilengkapi dengan dilengkapi dengan sistem database dan juga dapat dihubungkan dengan aplikasi seperti Microsoft Excel. Jadi contohnya kita mempunyai data yang tersimpan di Microsoft Excel, kita bisa menganalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS-nya itu dari data yang kita miliki di Microsoft Excel tersebut. Fungsi aplikasi SPSS yaitu pengolahan dan mendokumentasikan data, representasi data statistik, analisis statistik, survei, pembuatan data turunan, analisis data mining, melakukan riset pemasaran. Apa sih kelebihan dari aplikasi SPSS? Yaitu mampu mengakses data dari berbagai macam format yang tersedia, seperti database, Lotus, text file, dan lain-lainnya. Sehingga data yang sudah ada dari berbagai format, data dapat langsung digunakan untuk dianalisis. SPSS memberikan tampilan data yang lebih informatif, dalam kata lain lebih lengkap ya informasinya, lalu memberikan informasi lebih akurat dengan memberikan kode alasan jika terjadi missing. Jadi untuk hasil dari analisis menggunakan SPSS itu tidak valid atau tidak benar, itu ada munculnya kode alasan missing data. Lalu uji validitas dan reliabilitas sangat penting pada saat melakukan sebuah pengujian atau pengukuran yang digunakan sebagai bagian dari proses pengumpulan data. Dalam penelitian ilmiah, data dapat diperoleh dari berbagai macam metode, diantaranya adalah kuesioner. Penggunaan kuesioner sebagai alat pengukur data tentunya telah disertai dengan berbagai macam pertimbangan dan sebagai alat ukur dalam penelitian. Nah, kuesioner harus memenuhi kriteria tertentu sehingga dapat memberikan informasi yang terpercaya, yaitu harus memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Contohnya, kita akan melakukan penelitian tentang perpajakan. Nah, data yang kita kumpulkan dari kuesioner tersebut, peserta kuesionernya itu adalah si pemilik atau wajib pajaknya tersebut, maka hasil yang didapatkan itu valid atau benar. Untuk uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika alat ukur valid atau benar, maka hasil pengukuran pun pasti akan benar. Atau dengan kata lain, validitas berbicara tentang bagaimana suatu alat ukur yang digunakan memang telah mengukur apa yang telah diukur.
Nah, untuk uji reliabilitas adalah suatu pengujian yang berorientasi pada derajat stabilitas, konsistensi dan prediksi untuk uji reliabilitas adalah suatu penguji yang berorientasi pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Uji ini dilakukan untuk melihat kesesuaian nilai dari sebuah kuesioner yang dikerjakan oleh seorang responden pada kesempatan atau waktu yang berbeda dan pada kuesioner yang sama. Reliabilitas suatu pengukuran juga menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dilakukan secara baik atau bebas dari error, sehingga memberikan jaminan bahwa data hasil pengukuran tersebut konsisten meskipun dalam waktu yang berbeda. Atau dengan kata lain, keadaan suatu pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi. Seperti itu untuk pengertian dari uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan datanya menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya bagaimana cara pengoperasian dari SPSS-nya. Untuk SPSS yang saya gunakan itu dengan versi yang 25 dengan tipe 64 bit. Untuk teman-teman di rumah itu tergantung dari PC yang teman-teman gunakan ya. Itu menggunakan tipe 64 bit atau 32 bit. Nah, ini adalah tampilan dari SPSS-nya. SPSS-nya itu ada dua macam. Yang pertama variable view, nah yang keduanya itu data view-nya. Untuk menganalisis suatu penelitian, kita harus memiliki data yang sudah kita buat atau yang sudah kita kumpulkan ya. Di sini saya sudah mempunyai data dari Microsoft Excel, yaitu untuk respondennya saya menggunakan 30 responden atau 30 orang. Nah, di sini data yang saya gunakan ini menggunakan metode kuesioner ya. Jadi di sini ada 30 orang yang mengisi kuesionernya atau respondennya. Untuk variabelnya ada 3 macam variabel, yaitu yang pertama item pernyataan penerapan e-filing, yang kedua pernyataan tingkat pemahaman perpajakan, yang ketiga pernyataan kesadaran wajib pajak. Untuk variabel Y-nya yaitu pernyataan kepatuhan wajib pajak. Dari data tersebut, judul dari penelitiannya itu pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan yang variabel 2-nya, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Bagaimana sih cara menggunakan SPSS dari Microsoft Excel ini? Jadi yang pertama itu kita blok ya yang nomor pernyataannya, kita blok ke sini sampai ke variabel Y-nya. Nah, kita copy, tapi sebelumnya itu kita ubah menjadi datanya itu ke bawah ya. Kita pilih ini, kita pilih datanya yang ke bawah ya. Nah, kita pilih yang transpose ya.
ke bawah, lalu kita copy kembali, pindahkan ke data view, variable view di sini. Nah, kita copy paste di sini ya. Nah, ini datanya sudah dipindahkan ke SPSS. Namun untuk measure-nya itu masih tidak diketahui, harus kita ganti dulu ke scale semuanya sampai data terakhir ya. Variable view-nya ini sudah kita pindahkan dan measure-nya sudah kita ganti semua. Selanjutnya ke data view-nya. Untuk data view-nya itu kita pindahkan yang angkanya saja atau data hasil datanya aja. Kita blok semuanya. Yang datanya. Nah, kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita ke uji validitas dan reliabilitasnya. Kita klik di sini ada pilihan analis. Lalu kita pilih yang scale ya, karena yang tadi kita ganti dari Agno menjadi scale. Nah, kita klik. Kemudian pilih yang reliability analysis. Nah, untuk yang pertama kita mencari variabel X1-nya dulu. Variabel X-nya itu yang pertama itu. Yang pertama itu kan variabel X1-nya pernyataan penerapan e-filing. Maka di sini pernyataan penerapan e-filing ya. Kita blok ini sampai ke data yang ke 23. Kita pindahkan itemnya. Nah, selanjutnya kita pilih statistiknya. Nah, kita centang atau kita checklist scale if item. Kemudian continue, lalu oke. Nah, ini sudah muncul ya statistiknya. Untuk pengertiannya di sini hitungannya N dikurang 2 ya, N-nya itu 30 responden. Yang tadi data respondennya 30 dikurang 2 yaitu 28. Nah, nilai R tabelnya untuk DF sama dengan 28 atau hanya 5% sebesar 0,361. Jadi untuk hasil corrected item corrected itemnya ini, untuk hasilnya ini bila kurang dari 0,361 itu datanya tidak valid. Dan apabila hasil dari corrected item ini lebih dari 0,361, berarti data yang digunakannya itu adalah valid atau benar. Di sini ada hasil dari corrected itemnya ini yang 0,350, lalu ada 0,142 dan minus 147. Itu data ketiga tersebut tidak valid. Untuk sebaliknya yang lebih dari 0,361
maka data tersebut valid. Ya. Oke, untuk kemudian kita akan mencari yang kedua adalah uji validitas dan reliabilitas yang kedua untuk tingkat pemahaman perpajakan. Tadi yang X1-nya, nah yang sekarang adalah X2-nya. Tingkat pemahaman perpajakan. Kita scale lagi, reliabilities. Yang ini kita blok lagi ya, kita pindahkan kembali. Nih, tingkat perpajakan, tingkat pengetahuan perpajakan ya. Sampai yang ke 10 ya. Kita pindahkan statistik, continue. Oke. Nah, ini dia ya. Di sini masih sama ya untuk hitungan DF-nya sebesar 0,361. Di bawah itu maka hasilnya itu tidak valid ya. Jadi ini ada minus 200. Dan ini ada lagi cuma satu aja ya. Dari hasil reliabilitas tingkat pemahaman perpajakan, nilai convex alpha sebesar 0,926. Ya, lebih besar dari 0,6, maka kuesioner tingkat pemahaman perpajakan ini dianggap reliable. Jadi untuk pengoperasian SPSS ini, jadi untuk variabelnya itu kita masukkan ke kolom variabel, dan untuk hasil datanya itu kita masukkan ke dalam data view-nya. Kemudian kita analisis menggunakan yang tadi scale, lalu reliability. Nah, baru nanti data yang variabelnya itu bisa kita pindahkan untuk mencari uji validitas dan reliabilitas. Nah, teman-teman, sekian ya untuk penjelasannya. Nah, sekian dari penjelasan mengenai aplikasi SPSS. Mohon maaf jika ada yang kurang dari penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.